Terus setelah malamnya dikasih itu, si Rudi ini nggak dimimpin lagi. Akan tetapi pagi harinya itu di sampingnya itu ada uang 200.000. Coba kamu lihat di depanmu ada apa. Nah habis itu si Rudi ini kaget. Jadi yang tadinya itu sosok itu ganteng pakai ikat kepala, setelah dilihat terus gitu sama si Rudi, lama kelamaan sosok itu tuh berubah wujudnya itu ngeri. Jadi mukanya itu hancur dan matanya ada 3. Wujudnya itu ngeri, jadi mukanya itu hancur dan matanya ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kisah misteri kali ini gue akan menceritakan suatu kisah yang pernah dialami sama seseorang. Sebut saja namanya Rudi. Dan Rudi ini adalah suami dari teman gue sendiri, namanya Erna. Nah Erna itu teman gue waktu SMA, akan tetapi dia itu adik tingkat. Nah jadi keluarga si Erna ini, terutama si Rudi suaminya itu pernah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal kalau menurut gua. Jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu si Rudi ini pernah tergila-gila sama yang namanya togel. Jadi waktu itu si Rudi sama teman-teman sekampung, karena Rudi ini memang hidupnya di kampung ya. Jadi Rudi ini masih orang Jawa Tengah. Untuk daerahnya gua rahasiakan. Nah jadi waktu itu di kampungnya itu baru rame-ramenya pasang togel gitu. Jadi mengadu nasib dengan cara pasang togel. Nah dan di kampungnya itu kalau terjun di dunia togel itu seakan-akan pikiran kita itu kayak jadi intinya gini, sering melakukan suatu hal yang sebenarnya itu diada-adakan atau tidak mesti hal itu betul gitu. Contohnya gini, si Rudi ini pernah suatu ketika itu sama teman-temannya yang dari kampung, kalau nggak salah itu 5 orang ya, 5 orang itu pergi ke suatu tempat dan itu dilakukan di malam hari, kurang lebih sekitar jam 12 malam, jam 1 malam gitu ya. Itu pergi ke pohon beringin yang ada di perbatasan desa si Rudi ini. Jadi di situ ada pohon beringin yang sangat besar dan katanya di situ itu angker gitu ya. Sering ada suara tangis, ketawa gitu kan. Kalau yang lewat mesti dengar suara-suara aneh di pohon itu. Nah, waktu itu si Rudi sama teman-temannya jam 12 malam itu mendatangi pohon besar itu atau pohon beringin itu. Nah, jadi katanya itu gini, katanya sih, gua juga sebenarnya bener enggaknya gua nggak tahu. Jadi dia itu disuruh duduk sila di bawah pohon beringin itu, terus ada mantranya, dia bacain mantra, kemudian sambil ngisep rokok kayak gini. Terus ketika dilihat di gabusnya ya, di gabusnya ini keluar angka, tapi angkanya 1 digit. Nah padahal togel itu kan 4 digit ya, 4 digit nanti diacak gitu kan, urutannya gimana keluarnya gitu ya, kalau nggak salah sih kayak gitu kalau togel. Nah jadi
si Rudi dan teman-teman itu mempercayai hal itu gitu. Jadi ngisep rokok, dibacain mantra, terus dilihat di gabusnya sini ada angkanya. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Katanya si Rudi ini dulu teman-temannya itu ya pernah ada yang berhasil. Akan tetapi si Rudi ini nggak pernah entah dibohongi atau enggak ya karena hal-hal yang mistis kayak gitu. Rudi ini nggak pernah ketika dia ngisep rokoknya itu nggak pernah ada keluar angka. Jadi si Rudi ini bingung. Nah ya yang jelas setiap pagi ini Rudi itu pasti pasang togel. Entah dia dengan cara mengada-ngada, melihat ada tulisan di dinding atau angka di dinding gitu, mesti diacak, dipasang gitu ya. Entah 50.000, 100.000 gitu ya. Nah, terus ada lagi suatu ketika si Rudi dan teman-temannya sekampung itu 5 orang itu melakukan ritual lagi. Dan ritualnya itu menurut gue juga aneh ya. Jadi si Rudi ini melakukan puasa mutih selama sehari semalam. Itu tadinya si Rudi dapat dari mana juga gue nggak tahu. Si Erna juga nggak ngejelasin dapatnya dari mana gitu ya. Itu puasa mutih dari subuh ya, dari jam 4 itu sahur. Kemudian sahurnya itu mutih ya, pakai nasi putih aja, sama minumnya itu air putih. Terus dia itu nggak tidur. Dari habis sahur itu dia nggak tidur. Kemudian malam harinya, jadi ketika maghrib itu dia nggak buka puasa. Kalau puasa yang normal itu kan sahur terus maghribnya itu buka puasa. Tapi yang dilakukan Rudi ini kayak bablas gitu ya, kalau bahasa Jawanya bablas. Dia nggak tidur juga nggak makan kayak gitu. Nah ketika jam 12 malam si Rudi dan teman-teman ini, total itu 5 orang, itu melakukan ritual di salah satu jembatan yang ada di kampungnya si Rudi ini. Itu waktu itu memang musim penghujan ya, jadi di jembatan itu ada airnya karena memang jembatannya itu nggak gede-gede banget. Jadi sungainya itu kurang lebih ya seleher si Rudi ini dalamnya. Nah di situ jam 12 malam Rudi itu disuruh masuk ke sungai dan di bawah jembatan berendam gitu ya, berendam. Habis itu bacain mantra, kemudian nyilep ya, jadi kepalanya itu ke dalam air kurang lebih berapa detik gitu, yang katanya itu nanti mau ditemui sama makhluk halus gitu, makhluk halus. Dan di situ nanti si Rudi dikasih angka 4 digit. Nah menurutnya seperti itu. Akan tetapi yang dilakukan Rudi ini tidak pernah berhasil dapat angka, ditemuin makhluk-makhluk gaib gitu yang ngasih angka gitu, nggak pernah. Yang ada itu malah si Rudi ini kayak dapat bisikan ya, kayak yang pertama itu suara kakek-kakek, akan tetapi nggak jelas ngomongnya, katanya sih gitu. Terus kemudian pas waktu masih berendam di bawah jembatan itu, si Rudi mendengar kayak kayak semacam ngaungan singa gitu ya, kayak gereng kalau bahasa Jawanya ya. Itu tepat sekali di telinga si Rudi. Habis itu yang ketiga kalinya itu si Rudi kayak kayak ada yang pegang-pegang gitu ya, pegang-pegang tapi di punggung gitu. Jadi di dalam air itu kayak ada yang megang, ngerayangi gitu ya kalau bahasa Jawa. Nah intinya si Rudi dan teman-teman malam itu tidak mendapatkan hasil apa-apa. Jadi nggak ketemu sama makhluk halus atau apalah, intinya yang ngasih angka gitu, yang ngasih 4 digit angka.
Nah habis itu mereka berlima pulang, dan si Rudi ini dia pulang itu sambil makan, kecewa kan, udah dibela-belain puasa mutih dari jam 4 pagi gitu. Nah habis dari berendam itu, si Rudi kan tidur malam kurang lebih ya sekitar jam 2 dia tidur. Itu waktu tidur itu Rudi ini dimimpiin ditemui sosok nenek-nenek, dan nenek-nenek itu ngasih tahu kalau di belakang rumah si Rudi. Jadi di belakang rumah si Rudi itu ada pohon bambu. Nah nenek-nenek itu ngasih tahu kalau sisuk goleko ning mburi omahmu nang dapuran pring kae ana watu rupane putih. Nah kuwi jupuko, simpeno, kowe engko dadi sugih. Nah jadi nenek-nenek itu bilang gitu. Nah betul, pagi harinya si Rudi ini mencari-cari di kalau bahasa Jawanya itu dapuran pring gitu ya. Jadi di bawah pohon bambu itu dicari-cari gitu, ketemu memang ada batu putih, jadi kayak batu akik, akan tetapi warnanya itu pucat batu itu, kemudian di dalamnya itu kayak kelihatan ada hitam-hitamnya. Itu kalau bilangnya si Erna kayak gitu batu itu. Nah kemudian si Rudi ini seneng ya, karena memang mungkin dapat wangsit gitu ya, asik, bentar lagi gua kaya gitu, pikir si Rudi waktu itu. Nah habis itu dibawalah batu itu ke dalam rumah. Kemudian malam harinya dia mimpi lagi. Dia mimpi itu ditemui sosok, tapi kali ini bukan nenek-nenek, akan tetapi kayak seorang pemuda. Dia itu pakai ikat kepala gitu, jadi mukanya itu kalau kata si Erna ya istrinya, karena yang cerita memang istrinya, mukanya itu nggak jelek, jadi kayak pemuda ganteng gitu ya, ganteng pakai ikat kepala. Nah itu bilang di mimpinya si Rudi, dia bilang, Kang, nek kowe pengen duit, aku iso nggolekke raketo nggo blonjo bendinane. Jadi sosok pemuda itu bilang gitu sama si Rudi di mimpinya. Nah terus dia bilang lagi, carane gampang, aku mbok kei mangan saben bengi nganggo minyak misik, bunga, kopi, sama itu yang bau itu menyan gitu. Nah jadi si pemuda itu minta makanan 4 itu tadi. Habis itu bangun kan si Rudi, dia kaget, asik, aku sebentar lagi kaya gitu kan. Besok malamnya itu si Rudi mempersiapkan apa yang diminta sosok pemuda yang tadi malam di mimpinya. Itu disiapin semua, ditaruh di beki, ditaruh di atas meja. Ada kopi, bunga, menyan, sama minyak misik. Nah terus setelah malamnya dikasih itu, si Rudi ini nggak dimimpin lagi, akan tetapi pagi harinya itu di sampingnya itu ada uang 200.000. Jadi kalau menurut gua itu pesugihan, tapi kok ngasihnya kok sedikit itu ya. Ya mungkin karena ya kurang tahu ya. Jadi pagi itu si Rudi mendapat 200.000 di atas meja. Terus setelah pagi itu ada uang 200.000 dikasihkan ke istrinya buat belanja, buat makan. Akan tetapi
ketika si Erna, istrinya si Rudi ini baru masak dan baru iris-iris gitu ya, itu setiap kali ngiris contoh bawang merah, itu pasti kena jarinya sampai berdarah-darah gitu. Ceritanya kayak gitu. Itu hari pertama setelah mendapatkan uang 200. Nah, di hari yang berikutnya, setelah malamnya itu dikasih ugo rampe yang kayak hari pertama itu, besok pagi keluar lagi uang 200.000. Jadi intinya gini, selama 1 bulan si Rudi itu kan dapat uang 200.000 terus. Akan tetapi setiap harinya juga keluarga itu atau keluarga si Rudi ini selalu kena nasib sial gitu loh. Jadi setelah dapat uang 200.000 paginya, pertama itu si istri kalau iris-iris di dapur itu pasti kena jarinya. Di hari yang lain pernah juga si Rudi ini jatuh di kamar mandi, dan itu mengakibatkan si Rudi ini karena kena benturan ya di lantai kamar mandi, sehingga di sini sobek di kepalanya. Nah, intinya gini, setiap dapat uang 200.000 pasti kena sial setiap harinya juga. Jadi hubungan itu dilakukan selama 1 bulan gitu si Rudi. Dan pada akhirnya kondisi sekarang si anaknya itu matanya itu sakit. Jadi yang kanan itu udah nggak bisa ngelihat si Puspita ini. Itu gara-gara main badminton sama temennya, itu koknya itu kena mata sebelah kanan. Habis itu buram gitu penglihatannya, diperiksain. Habis itu sampai sekarang mata yang sebelah kanan ini nggak bisa ngelihat. Kasihan ini si Puspita. Kemudian yang si Erna sendiri, teman gue itu, istri dari si Rudi, itu jarinya ini yang sebelah kiri, jari telunjuk sebelah kiri itu putus. Akhirnya putus. Jadi waktu itu baru motong ayam kan nggak kayak iris bawang merah atau bawang putih ya. Jadi sambil digini-giniin pakai pisau yang besar, itu kena jarinya, dan jarinya itu sampai putus. Nah, yang terakhir itu si Rudi mengalami kecelakaan ketika mau ke pasar ya, waktu itu pagi-pagi setelah dapat uang 200.000, dia pergi ke pasar. Naas dia mengalami kecelakaan dan kakinya itu terlindas mobil, dan akhirnya kakinya si Rudi ini diamputasi yang sebelah kiri gitu, kayak gitu. Jadi memang tragis banget. Nah, terus lama-kelamaan si Rudi ini sadar. Si Rudi sadar, bilang ke istrinya, baru menceritakan hal itu ke istrinya si Erna ini, kalau si Rudi ini udah sebulan terakhir ini berhubungan sama sosok pemuda yang pakai ikat kepala itu, dan setiap harinya atau setiap pagi itu selalu ngasih uang 200.000 untuk belanja. Nah, waktu itu di kampungnya itu kan ada ustadz ya, yang juga ahli spiritual. Kemudian si Rudi sama si Erna itu berkunjung ke rumah si orang pintar itu, menanyakan tentang kondisi yang dialami sama si Rudi. Jadi gini, si Rudi ini ngerasa heran, kok setiap hari pasti ada aja yang kenasiban anaknya jatuh lah, anaknya sakit, terus istrinya sakit, jatuh, atau yang terakhir itu jarinya putus, dan si Rudi sendiri ini juga kecelakaan sampai kakinya diamputasi. Nah, akhirnya si ustadz yang ahli spiritual itu yang ada di kampungnya bilang sama si Rudi dan sama Erna ya, karena memang waktu itu berkunjungnya berdua. Nah, jadi si ustadz itu menanyakan kalau si Rudi itu, apakah kamu itu berhubungan sama jin gitu kan, karena memang si ustadz ini juga ahli spiritual. Jadi mungkin
di penglihatannya itu tahu kalau si Rudi ini punya hubungan sama jin gitu. Nah, ketika si Ustadz itu menanyakan hal itu, kemudian si Rudi itu memperlihatkan batu putih yang dulunya sebulan yang lalu itu dia dapat dari belakang rumahnya di bawah pohon bambu, itu dikasihkan ke Ustadznya. Habis itu Ustadznya bilang, "Oh, kamu jangan main-main sama ini termasuk pesugihan," gitu. Lah si Rudi ini bilang, "Pesugihan kok nggak ada tumbalnya?" Lah tumbalnya itu kamu kakinya itu nggak ada gitu loh. "Tapi aku kan nggak mati," si Rudi bilang gitu. "Ya coba kalau kamu itu kecelakaan dan bukan kakimu yang dilindas sama mobil, tapi kamunya gitu yang terlindas sama mobil gitu ya, ya sama aja kamu itu mati. Kalau kecelakaanmu ditabrak sama mobil, untung itu kakimu dan kamu masih selamat." Ustadz itu bilang gitu. Terus si Rudi sama istrinya ini diem sambil meratapi apa yang pernah dia lakukan sebulan terakhir. Nah, habis itu si Ustadz ini memperlihatkan si Rudi sama sosok yang dimimpinya itu. "Coba kamu lihat di depanmu ada apa." Nah, habis itu si Rudi ini kaget. Jadi yang tadinya itu sosok itu ganteng pakai ikat kepala, setelah dilihat terus gitu sama si Rudi, lama kelamaan sosok itu tuh berubah wujudnya itu ngeri. Jadi mukanya itu hancur dan matanya ada 3. Matanya ada 3, kakinya 1. Nah, setelah itu si Rudi sama si Erna ini pulang ke rumah sambil menangis. Jadi jalan pulang ke rumah itu mereka berdua nangis mengingat apa yang udah terjadi sama keluarganya. Dan sekarang kondisi si Erna, Rudi dan keluarganya itu punya usaha di rumah. Jadi si Rudi ini walaupun dia jalannya pakai krek gitu ya, si Rudi ini punya keahlian ngelukis dan dia sekarang punya usaha membuat karikatur dan sekarang itu udah dijual ke mana-mana. Jadi sekarang itu dia udah tobat, udah mulai beribadah, mulai sholat lagi, dan alhamdulillah sekarang kehidupannya berkecukupan. Intinya gini, hubungan sama jin, dan ketika jin itu bisa membantu kita dari segi finansial, jangan percaya akan hal itu, karena pasti mereka juga minta imbalan, entah apapun bentuknya, kayak gitu. Karena sifat mutlak jin itu adalah berdusta. Yaudah, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung channel ini. Semoga kisah yang dialami sama keluarga si Rudi dan Erna ini bermanfaat buat kita semua, menjadi pelajaran. Cukup itu aja. Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.